Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semua pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anak kelas 2, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti anak-anak ya. Masih tentang tema kemarin, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW, teladanku, subtemanya sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak semua, sebelum kita lanjut melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa. Yuk, kita bareng baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa, anak-anak semua diberikan pemahaman, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat juga, kemudian diberikan kemudahan dalam menerima materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya anak-anak ya, amin ya rabbal alamin. Nah sebelum kita lanjut anak-anak, mari kita membaca surat pilihan terlebih dahulu anak-anak. Nah surat yang akan kita baca adalah surat Al-Fatihah ya anak-anak ya. Silakan, barangkali ada yang mau melihat juz amma, boleh anak-anak ya. Atau mau melihat Al-Quran yang sudah bisa baca Al-Quran, boleh. Atau melihat ke layar handphonenya saja, tidak apa-apa ya anak ya. Oke, sekarang kita langsung saja yuk. Kita awali dengan membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah kita semua sudah membaca surat pilihan hari ini anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap istiqomah dalam membaca Al-Quran, terutama di rumah anak-anak ya. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, anak-anak harus membaca Al-Quran ya. Iya, agar terbiasa. Pak, saya belum Al-Quran, Pak. Saya masih Iqra. Tidak apa-apa. Habis maghrib baca Iqra. Habis isya baca Iqra. Habis subuh baca Iqra. Tidak apa-apa. Agar apa? Agar membaca Iqra-nya cepat lancar. Nantinya cepat Iqra 6, cepat membaca Al-Quran. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan belajar kita adalah yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, memahami sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menyebutkan sikap jujur dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima, menyebutkan keuntungan sikap jujur dan akibat tidak bersikap jujur. Kemarin anak-anak masih ingat Nabi Muhammad mendapatkan gelar apa? Betul, anak-anak pintar. Kemarin
kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Iya, kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi arti dari Al-Amin itu sendiri adalah orang yang dapat dipercaya. Ayo, masih ingat tidak kejadiannya? Kenapa bisa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin? Iya, kemarin itu kita sudah bercerita bahwa pada waktu itu kota Mekah ya mendapatkan musibah banjir sehingga Mekah Mekah iya berantakan. Karena apa? Karena setelah bencana banjir anak-anak ya. Nah, pada waktu itu Hajar Aswad atau batu Hajar Aswad ini berubah posisinya. Nah, akibatnya karena berubah posisi itu warga setempat ya berdebat nih, ini diletakkan di mana, ini diletakkan di mana. Nah, akhirnya mereka sepakat bahwa orang yang pertama kali datang ke kota Mekah, dialah yang berhak menempatkan batu Hajar Aswad itu. Nah, dan sepakat bahwa yang datang pertama kali ke kota Mekah adalah Nabi Muhammad SAW. Namun, begitu bijaknya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad kemudian membuka sorbannya dilentangkan, dibuka. Orang yang pertama disuruh memegang sorban sebelah kanan, yang satunya lagi disuruh memegang sebelah kirinya. Kemudian apa? Batu tersebut diletakkan di atas sorbannya dan disuruh diangkat oleh kedua orang tersebut. Nah, akhirnya karena kepercayaan orang-orang tersebut kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, itu ya bahwa Nabi Muhammad waktu dulu memiliki sifat jujur dari kecil, baik itu saat menggembala, baik itu saat berdagang. Ya, Nabi Muhammad selalu bersikap jujur. Nah, sekarang setelah kita memahami cerita tersebut, kemarin juga sudah diceritakan, ya, yuk sekarang kita bedah satu-satu nih. Ya, sikap jujur di rumah. Apa saja sih sikap jujur di rumah? Nah, yang pertama, sikap jujur di rumah itu anak-anak menyampaikan hasil ulangan kepada orang tua. Apapun hasilnya, ataupun buruk atau bagus nilainya, ya mau kecil atau tinggi nilainya, anak-anak harus menyampaikan hasil ulangan kepada orang tua. Pak, saya malu Pak, nilainya dapat 50. Kalau istilah zaman dulu itu merah nilainya. Ya, Pak, saya malu Pak, nilainya dapat 20. Tidak apa-apa, sampaikan. Mau kecil, mau besar nilainya, ya sampaikan kepada orang tua. Datang ke rumah, Bu, saya dapat nilai kecil waktu ulangan, atau Bu, saya dapat nilai kecil waktu pas, waktu penilaian akhir semester. Nah, kalaupun misalkan kita berkata jujur kepada orang tua dengan hasil yang kita peroleh, hasil ulangan, maka orang tua juga tidak akan memarahi kita. Ya, tetapi orang tua akan mendukung kita. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting nanti harus rajin belajar ya. Nah, pasti orang tua akan berkata seperti itu. Berbeda halnya ketika anak-anak semua menyembunyikannya, tidak berkata jujur kepada orang tua. Ya, misalkan anak-anak di sekolah habis ulangan. Nah, karena dapat nilai kecil, akhirnya sama anak-anak kertasnya di apa namanya? Di kusuk-kusuk deh gitu kertasnya ya. Akhirnya kertasnya tersebut dibuang sama anak-anak. Pas ditanya oleh orang tua di rumah, "Nak, mana hasil ulangannya?" Nah, anak-anak berbohong. Ya, anak-anak berbohong. Nggak ada Bu, belum dibagiin, padahal sudah dibagikan. Ya, tuh anak-anak tidak berkata jujur, bohong, menyembunyikan hasil ulangan. Ternyata ya guru tersebut nelepon kepada orang tua mengatakan bahwa nilainya anaknya kecil. Nah, akhirnya apa? Orang tua akan
Marah. Kenapa marahnya? Yang pertama, karena anak tersebut sudah berkata bohong, mengatakan bahwa ulangannya belum dibagikan, padahal sudah dibagikan. Ya, yang kedua, karena nilainya kecil. Tetapi marahnya orang tua itu bukan karena nilainya kecil, karena tidak jujurnya seorang anak. Berbeda ketika kita jujur. Tadi cerita yang pertama, orang tua akan menasehati. Ya, tuh seperti itu. Jadi, yang pertama, contoh sikap jujur di rumah itu menyampaikan hasil ulangan kepada orang tua. Yang kedua, anak-anak berterus terang ketika melakukan kesalahan. Apapun kesalahan yang kita lakukan, misalkan ketika kita habis makan, ya, tidak sengaja di meja tersebut ada piring. Terus kemudian karena kita lari kesenggol, piring tersebut pecah. Ya, piring tersebut pecah. Kemudian oleh kita disembunyikan. Ya. Nah, kemudian ibu nanyain, "Nah, piring yang di sini yang bagus kemana?" Nah, kita tidak berterus terang. Ya, karena takut. Karena takut. Nggak tahu bu, nggak lihat. Tadi makannya pakai piring itu. Nah, padahal mah dipecahin. Ya, coba kalau kita berterus terang, maka orang tua juga akan senang ketika anaknya berterus terang ketika melakukan sebuah kesalahan. Bu, maaf, tadi saya waktu ke dapur tidak sengaja nyenggol piring, akhirnya piringnya pecah. Ya, orang tua juga tidak akan marah kalau kita berterus terang atas segala kesalahan yang kita lakukan. Ya, anak-anak seperti itu ya. Jadi, apapun kesalahan anak-anak di rumah, maka harus berterus terang. Ya, yang ketiga, anak-anak mengembalikan uang belanja. Ya, atau kembaliannya. Misalkan anak-anak semua disuruh oleh bapak atau disuruh oleh ibu untuk belanja ke warung. Nah, tolong beliin minyak goreng ke warung seperempat. Ini uangnya. Ternyata ada kembaliannya. Kembaliannya misalkan 4.000. Ya, sama anak-anak tidak dikembaliin uangnya sama ibu. Ya, langsung dimasukkan ke saku. Itu tidak boleh, tetapi kita harus mengembalikannya dulu. Ya, walaupun kalaupun misalkan ada kembalian, kita kembaliin ke ibu. Nah, ibu pun pasti akan senang kalau kita nurut. Duh, anak ibu, ya, udah belanja. Ini kembaliannya nih buat anak aja, ya, buat dede aja, ya, buat dede jajan, sok sana jajan. Tuh akan seperti itu. Ya, akan seperti itu. Orang tua akan senang. Berbeda kalau kita tidak mengembalikan uang kembaliannya. Ya, anak-anak ya. Jadi harus mengembalikan uang kembalian belanja. Ya. Yang keempat, tidak berpura-pura tidur saat disuruh orang tua. Padahal mah ya, melek lagi di kamar. Dipanggil sama orang tua. Nah, nah, cepet sholat. Nah, pura-pura tidur. Nah, itu salah. Itu termasuk bohong. Ya, membohongi orang tua. Aslinya tidak tidur tapi berpura-pura tidur. Ataupun misalkan dipanggil sama orang tua lagi main HP. Ya, lagi main HP. Nah, sini nak. Ibu mau nyuruh. Nah, kata si anaknya gimana? Bentar bu, lagi belajar ini di HP. Padahal mah lagi apa? Lagi main game. Nah, itu juga adalah bersikap bohong. Ya, tidak jujur kepada orang tua. Jadi, tidak berpura-pura tidur saat disuruh orang tua. Atau tidak berpura-pura sibuk saat disuruh orang tua. Seperti itu ya anak-anak ya. Ini adalah contoh 4 sikap jujur di rumah. Masih banyak lagi. Dan anak-anak semua harus menerapkan bersikap jujur di rumah. Ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya anak-anak. Bersikap jujur di sekolah. Nah, yang pertama, tidak membolos sekolah. Pak, emang kalau bolos sekolah bohong? Bohong. Bohong kepada siapa? Yang pertama, bohong kepada orang tua. Yang kedua, bohong kepada guru. Kenapa bohong kepada orang tua? Berangkat dari rumah bilangnya mau ke sekolah, tetapi setelah datang ke sekolah,
setelah berangkat tidak datang ke sekolah, bolos. Tuh, ya, itu adalah termasuk sifat bohong atau tidak jujur. Ya, jadi tidak membolos ke sekolah. Seperti itu ya anak-anak ya. Yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam di perpustakaan. Nah, ini adalah contoh sikap jujur yang kedua. Anak-anak pinjam buku. Kebetulan di perpustakaannya banyak sekali buku cerita, buku dongeng. Anak-anak senang nih baca buku cerita atau buku dongeng. Ya, atau komik. Nah, sama anak-anak dipinjem 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ya, awalnya sih minjemnya 3 hari, ternyata lebih sampai seminggu, sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, belum dikembaliin, sampai berbulan-bulan tidak dikembalikan. Nah, itu adalah termasuk sikap, iya, sikap berbohong, tidak mengembalikan buku. Tapi kalau anak-anak memiliki sikap jujur, harus mengembalikan buku yang dipinjam. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Yang ketiga, membayar harga yang sesuai ketika jajan di kantin. Contoh, anak-anak semua membeli gorengan, beli gorengannya 5. Ya, anak-anak harus membayarnya 500-an kali 5. Berapa tuh? 2.500. Ya, misalkan anak-anak beli es 2, ya harus membayarnya seharga es 2 itu. Ya, jangan sampai anak-anak semua beli 5, ya ngakunya hanya 1, darmaji. Ya, tuku 5 bayare siji. Tuh, jangan sampai seperti itu. Ya, anak-anaknya harus membayar harga sesuai ketika anak-anak semua jajan di kantin. Yang keempat, anak-anak semua mengerjakan tugas atau ulangan hasil sendiri. Ya, ada PR ataupun tugas ataupun ulangan, ya dikerjakan sendiri, tidak mencontek. Nah, mencontek itu adalah termasuk bohong. Yang pertama bohong kepada diri sendiri, yang kedua bohong kepada guru. Ya, bohong kepada guru. Jadi, sikap jujur, anak yang mempunyai sikap jujur mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, mengerjakan tes, dan apapun itu, ya hasil kerja sendiri. Ya, yang terakhir, yang kelima, tidak malu bertanya kepada guru apabila belum paham materi yang disampaikan. Misalkan Bapak Ibu guru di sekolah, di kelas sedang menerangkan materi. Nah, sama Bapak Ibu guru ditanya, ada yang belum paham, ada yang tidak mengerti, ada yang mau bertanya. Nah, anak-anak jangan diam kalau masih belum paham. Ya, jangan malu. Tetapi anak yang mempunyai sikap jujur, dia akan bertanya, "Bu, saya acungkan tangan mau bertanya. Saya masih belum paham ini, Bu. Saya pengen Ibu jelasin lagi." Atau saya pengen bertanya, "Bu, kenapa materi ini?" Atau bagaimana? Ya, itu. Jadi, anak yang memiliki sikap jujur tidak akan malu bertanya kepada guru apabila belum paham materi yang disampaikan. Nah, ini 5 contoh dari sekian banyak sikap jujur di sekolah. Dan anak-anak semua harus melakukan, harus bersikap jujur atau menerapkan sikap jujur di sekolah. Ya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Keuntungan dari bersifat jujur anak-anak semua. Emang ada keuntungannya, Pak? Ada. Yang pertama, disayang Allah. Ya, anak yang jujur akan disayang Allah. Tuh. Termasuk yang kedua, disayang teman dan orang lain. Dalam kitab Akhlaqul Banin, di situ dijelaskan liya'isa mahbuban likibarihi. Anak yang berkata jujur akan disayangi oleh teman-temannya, termasuk oleh orang lain, apalagi nanti ketika sudah besar. Ya, akan banyak yang menyayanginya. Nah, yuk kita Bapak mengajak kepada anak-anak semua untuk belajar selalu berkata jujur, bersikap jujur mulai dari sekarang, dari kecil. Ya, dari kecil, dari sekarang
agar lisan kita dihiasi dengan perkataan yang jujur. Ya. Yang ketiga, hidup bahagia dan tenang. Ya tentu, ya hidupnya akan tenang, akan bahagia. Berbeda kalau kita berbohong. Hidupnya tidak akan tenang, akan gelisah, akan risau. Ya, misalkan kita berbohong kepada orang lain, pasti dalam diri kita akan merasa ketakutan. Ya, takut ketahuan bahwa kita sedang berkata bohong. Nah, berbeda kalau kita jujur, hatinya tenang, damai, ya, tidak akan terpikiran apa-apa. Tuh, jadi hidupnya akan bahagia dan tenang. Yang keempat, lebih percaya diri. Ya akan percaya diri. Pergi kemana saja percaya diri, melakukan apa saja percaya diri. Di sekolah akan percaya diri. Ya, berbeda kalau kita sering berbohong. Tidak akan percaya diri, tidak akan pede. Ya, minder yang ada. Ya, pesimis. Seperti itu, ya. Nah, yang kelima, dipercaya orang lain. Nah, sebagaimana tadi cerita yang kemarin juga dan cerita tadi di awal, Nabi Muhammad karena berkata jujur, ya, maka mendapat gelar Al-Amin, yaitu dipercaya. Nah, begitupun anak-anak ketika berkata jujur, bersikap jujur, maka orang lain akan mempercayai anak-anak semua. Ya. Nah, ini 5 keuntungan dari bersifat jujur atau bersikap jujur ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya ada kerugiannya nih atau ada akibat dari tidak jujur. Apa sih Pak akibatnya? Yang pertama, akan dijauhi teman dan orang lain. Ya, nanti dia mah kata temannya sering bohong, jangan temenin yuk. Nah, biasanya orang lain akan seperti itu, teman-teman kita. Karena apa? Karena kitanya sering berbohong, maka orang lain akan menjauhi kita. Ya. Nah, yang kedua, tidak disayang Allah. Kebalikan yang tadi. Ya. Kalau anak yang berkata jujur akan disayang Allah, kalau tidak jujur tidak disayang oleh Allah. Ya. Yang ketiga, tidak dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan orang lain kepada kita hilang. Ya, misalkan teman kita mau nitip kepada kita nih, ya mau nitip surat ke gurunya kalau teman kita lagi sakit. Nah, tapi karena kita sering berbohong, tidak akan percaya nih, jangan nitip ke dia, nanti nggak disampaikan lagi. Tuh, kepercayaan orang lain akan hilang terhadap diri kita. Ya. Yang keempat, sedikit temannya. Ya, bukan hanya dijauhi, temannya akan sedikit. Ya. Dan temannya juga ya pasti teman yang tidak baik. Teman-temannya tidak baik semua. Karena apa ya? Karena kitanya adalah memiliki sikap tidak jujur atau sering berbohong. Ya. Yang kelima, nama baik sendiri akan jelek. Ya, nama sendiri, nama kita akan jelek di mata orang lain. Dicap pembohong. Oh. Ya. Ini 5 akibat kalau kita tidak bersikap jujur. Ya. Nah, oke. Kesimpulan dari materi yang kita sampaikan, yang kita bahas hari ini, bahwa Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, jujur harus dilakukan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Dan yang terakhir, bersikap jujur harus dilakukan baik saat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Maka perbuatan kita, tingkah laku kita, bertutur kata kita harus jujur. Ya, insya Allah ketika kita jujur, orang lain akan senang, akan percaya kepada kita. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua memahaminya. Dan silakan dipelajari lagi, dibaca lagi materi tentang Nabi Muhammad teladanku dan sikap jujur ini. Ya, karena nanti materi ini pasti
akan muncul pada saat PTS ataupun PAS nanti. Ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.